Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Perkenalkan, saya Hawa Amalia dan saya Nurul Wijayanti. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyakit talasemia. Talasemia adalah penyakit genetik atau keturunan yang menyebabkan darah itu akan rusak terus-menerus, yaitu kondisi yang terjadi ketika tubuh mengalami masalah dalam memproduksi hemoglobin. Hemoglobin adalah protein yang terdapat pada sel darah merah dan berfungsi mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Pada penderita talasemia, produksi hemoglobin tidak optimal, sehingga terjadi penurunan jumlah sel darah dan kemampuan sel darah merah dalam membawa oksigen ke seluruh tubuh menurun. Di sini juga akan ditemukan pembesaran hati dan limpa. Jenis talasemia terbagi menjadi dua, yaitu talasemia alfa dan talasemia beta. Talasemia alfa terjadi akibat gangguan pada gen yang menghasilkan rantai alfa hemoglobin. Talasemia beta terjadi akibat gangguan pada gen yang menghasilkan rantai beta hemoglobin. Penyebab talasemia. Talasemia ini termasuk kondisi genetik yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Namun bukan berarti semua anak dari orang tua yang memiliki talasemia pasti akan menderita kondisi talasemia. Ada kemungkinan anak hanya menjadi pembawa gen yang kemudian dapat menurunkan kondisi ini ke anak-anak mereka. Pada alfa talasemia, tingkat keparahannya tergantung pada jumlah mutasi gen yang diwarisi orang tua. Semakin banyak gen yang bermutasi, semakin parah kondisinya. Alfa talasemia. Ini ada 4 gen yang terlibat dalam terbentuknya rantai ini. 1. Jika mewarisi satu gen yang bermutasi, pengidapnya hanya menjadi pembawa dan tidak akan memiliki tanda atau gejala. 2. Jika pengidap yang memiliki 2 gen yang bermutasi, biasanya mengalami gejala ringan. 3. Bila ada 3 gen yang bermutasi, gejalanya mencangkup sedang hingga parah. 4. Jika mewarisi 4 gen yang bermutasi adalah hal yang terjadi sangat jarang. Pasalnya, keadaan ini dapat mengakibatkan lahir mati. Beta talasemia. Terdapat 2 gen yang terlibat dalam pembentukan rantai beta hemoglobin. Pengidapnya mendapatkan satu dari masing-masing orang tua. Kondisi yang dapat diwariskan yaitu 1. Saat mewariskan satu gen yang bermutasi, pengidapnya akan memiliki tanda dan gejala yang ringan. Kondisi ini disebut talasemia minor atau beta talasemia. 2. Jika ada 2 gen yang bermutasi, tanda dan gejalanya bisa sedang hingga parah. Kondisi ini disebut talasemia minor atau anemia Charlie. 3. Bayi dengan 2 gen delta hemoglobin biasanya terlihat sehat saat dilahirkan. Tanda dan gejala kemudian muncul perlahan dalam 2 tahun pertama kehidupannya. Gejala. Tanda dan gejala talasemia antara lain pucat, lelah yang berat, letih, kulit kekuningan, urin gelap, sakit kepala, denyut jantung cepat, sulit tidur, dan sesak napas. Pada kasus yang lebih parah, penderita talasemia dapat mengalami keterbelakangan fisik, perut yang membuncit karena kerusakan organ tubuh seperti pembesaran hati dan limpa, dan bahkan kematian. Pengobatan talasemia. Orang yang mempunyai talasemia tidak bisa sembuh secara total seperti penyakitnya menghilang, namun bisa dikontrol agar tidak membahayakan dan kualitas hidup bagus. Transfusi darah adalah yang utama. Jika terkontrol, transfusi darah ini bisa setiap 3 bulan sekali, bahkan hanya 1 tahun sekali. Beberapa pasien mungkin mempunyai kondisi yang serius sehingga memerlukan operasi, seperti pada pasien yang limpanya sudah sangat membesar dan mengancam nyawa, akan dilakukan pengangkatan organ limpa. Pola hidup sehat untuk pengidap talasemia. 1. Hindari atau batasi asupan vitamin atau suplemen yang mengandung zat besi. 2. Cegah infeksi dengan rutin mencuci tangan dan menghindari orang sakit. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung asam folat serta vitamin D. Obat kelasi besi guna mencegah penumpukan zat berlebihan dalam tata laksana transfusi darah. Obat suportif dan makanan seperti suplemen, asam folat, vitamin E, kalsium, dan zinc, transplantasi sumsum tulang atau sel Ponca, dan pembedahan sumsum tulang. Pencegahan talasemia. Untuk mencegah agar talasemia tidak menurunkan ke anak,
Pasangan yang ingin menikah diharapkan melakukan screening thalassemia, yaitu pemeriksaan darah, tepi, dan analisis Hb untuk mengetahui seseorang normal, thalassemia minor, atau thalassemia mayor.